Pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin berjanji akan melanjutkan program Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan. Mereka juga berjanji akan menaikkan dana desa dari yang sebelumnya 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah. Pasangan Amin juga akan menekankan misi tentang keadilan dan memberikan rasa kesetaraan. Selain itu, bakal Cawapres Caimin juga sempat menjanjikan subsidi BBM bagi kalangan paling bawah. Sekolah gratis dan subsidi pupuk juga dijanjikan oleh pasangan Amin. Selain itu, tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil juga akan diberikan guna mencegah stunting. Ya. Nah, setelah tadi kita lihat video tadi toh, itu kan janji-janji capres itu kan macam-macam ya, dari Pak Anies, Pak Ganjar sama Pak Prabowo itu kan cukup ya fantastis, mungkin agak sedikit saya nggak tahu apakah itu realistis apa tidak. Nah, kira-kira kalau bapak-bapak itu memandangnya seperti apa ya untuk janji-janji tadi Pak Anies ya? Kalau Pak Anies tadi kan sempat menyampaikan ya melanjutkan IKN, itu kan mungkin kayaknya memang harus dilanjutkan karena sudah kepalang tembung ya. Tapi kemudian ada yang menaikkan dana desa dari 2M ke 5M itu, kalau bapak-bapak lihat masuk akal atau mungkin realistis juga ya untuk dilaksanakan. Tapi mungkin biar pemirsa tahu ya bahwa kita kumpul di sini itu kan untuk pembelajaran masalah politik. Bukan berarti kita mau menjadi ahli afiliasi dari salah satu capres, karena kita pun bukan orang yang bisa meramal siapa yang nanti yang akan jadi capres kan. Bisa saja si A yang jadi capres, si B yang jadi capres, atau si C yang jadi capres. Sehingga menurut saya ya kita akan sia-sia kalau kita fanatik terhadap si A. Ya. Terus kemudian sampai menjelek-menjelekan si B dan si C. Kebetulan nanti yang jadi presidennya adalah si C kan, jadinya kan jadi aneh. Ya. Jadi dalam podcast ini seperti biasa kalau Biwan itu mau bikin podcast bisnis. Nah, ini untuk meramaikan suasana dari Pilpres ini. Kita membuat podcast pesta politik Biwan. Biwan ikut meramaikan. Ya. Harapannya adalah gini, kita tidak akan mendukung salah satu capres, tetapi kita akan mengkritisi janji-janji capres itu realistis atau enggak. Jangan sampai gini, jangan sampai rakyat itu tergoda oleh janji-janji yang sebenarnya itu tidak realistis untuk direalisasikan kan. Sehingga kita kumpul di mana ini, di Biwan Mart dan angkringan Biwan Mart di cangkringan ini untuk diskusi. Daripada tidak direkam ya kita rekam biar banyak orang yang tahu, siapa tahu ada yang tertarik dengan diskusi kita. Sekaligus nanti juga kita untuk selanjutnya kita juga akan mengkritisi dari misalnya nanti ada yang black campaign seperti yang sebelumnya. Contoh saja nih, Jokowi Cina kan gitu. Nah, kita akan menjadi sebagai pembukti, benarkah Jokowi Cina misalnya seperti itu. Nanti kalau ada black campaign lagi, kita akan diskusikan di sini sehingga minimal kita bisa berkontribusi terhadap rakyat Indonesia bahwa ini black campaign. Jangan dipercaya karena belum ada bukti yang nyata bla 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 dan seterusnya. Tentunya ketika kita ngomong di sini kita juga harus berbasis data ya. Jadi teman-teman yang di sini, kita tidak akan menjagokan salah satu presiden. Misalnya jago kita Anies, jago kita Ganjar, jago kita Prabowo. Kita tidak akan menjagokan salah satu dari itu, tetapi kita akan mengkritisi semuanya. Apakah mereka memberikan janji-janji bombastis, kira-kira itu realistis atau tidak, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu.
Berarti ini juga menjadi bagian dari pendidikan politik ya Mas ya? Betul sekali. Pendidikan politik. Harapannya begitu. Yes. Bismillah komisaris. Bismillah komisaris. PT angin ribut. Ini sambil pesan lintingan rokok ini. Ready. Ya. Oke. Jadi tadi apa tadi, Res? Kalau tadi dari video tadi Atau yang kita perlu perkenalan nih. oh boleh, bisa. Mungkin dari Moderator Mas Haris. Wah ya ini saya moderator saja nih, karena saya buta politik ya. Jadi nanti nanti ini bapak-bapak ya lebih berkompeten nanti ya. Nah, dari pojok mana ini kanan ya, pojok kanan ini ada Pak Hartono. Ini warnanya tidak mencerminkan partai, tapi memang itu seragam itu seragam. Pak Hartono, kemudian Iya ya. Yang pakai warna cuma Pak Hartono. kemudian ada Pak Sigit. Nah, Pak Sigit ini juga pengamat juga ini. Ya, nanti mungkin kita akan Pengamat khusus di angkringan sini saja. ya, kemudian ini itu tadi Pak Gofar ya, senangnya pergi jauh. Saya mau kasih Patun. mau kasih istilah tangan takut nanti berpihak. Jadi mau Kalau serba dilihat salah. dari jenggotnya kayaknya keberpihakannya itu sudah Sudah ketara ya Pak ya. sudah kentara kayaknya. Tit ya. Mari kita Tapi buktikan. bener nggak ya? Mari kita buktikan. Ya, kemudian terus sebelahnya Pak Gofar ini ada Pak Nino. Ahli ting be. ahli pelinting rokok. Tapi juga bisa tuh nanti kita mintain pendapatnya ya. Oke. Siap. Lanjut ke paling pojok itu Pak Danang. Nah, Pak Danang ini salah satu tim sukses. Bukan ya. Tim sukses angkringan ya. Jadi yang mensukseskan angkringan, jadi bukan tim sukses dari capres ya. Kemudian ya ini Pak Hilal yang selalu dicari setiap satu Syawal. Iya. Ya toh. Beliau juga nanti akan Rakyat memberikan. yang mengamati rakyat yang menderita. Ya, oke. Jadi Aktivis. ya itu ya pemirsa semuanya, kita nanti akan ngobrol ringan, tapi harapan kita ini menjadi bagian dari pendidikan politik bagi teman-teman semua, atau mungkin kita bisa menjadi penetralisir atau menangkal hoax, menangkal berita bohong atau black campaign tadi yang Pak Sigit sampaikan. Minimal ya. buat kita sendiri. Oke, kita mulai ya. Nanti biar bisa cair. Silakan kalau misalnya mau ngopi, mau udut juga boleh. Tadi yang saya sampaikan, yang pertama mungkin kita janjian dari Pak Anies yang kita lihat di video tadi, itu salah satunya adalah menaikkan dana desa nih dari 2 miliar atau sebenarnya nggak persis 2 miliar ya, antara 1,1 sampai 1,8 M. Kemudian bukan dijanji dia ada wacana untuk menaikkan menjadi 5 M, artinya 2 kali lipat itu, 2 kali lipat lebih ya. Iya, 2,5 kali. Nah, kalau dibandingkan dengan APBN, apakah itu realistis, apakah bisa, nanti efeknya seperti apa? Mungkin bapak-bapak ada yang punya pandangan kalau terkait dengan ini, kira-kira Kalau dari saya kok kayaknya tidak realistis ya, karena sepengamatan saya terhadap dana desa itu yang kita sekarang itu dikasih 1 sampai 1,8 ya Mas ya, ya. 1,8. Itu aja implementasinya belum maksimal, bahkan ada beberapa desa yang takut untuk ngecake apa ya bahasa Indonesia nih? Membagi-bagi. Aplikasikan. Nggak mengaplikasikan, ngecake ini Realisasikan dana yang merealisasikan dana untuk pembangunan gitu tuh masih istilahnya masih belum maksimal, dalam arti 1,8 itu belum tentu habis semuanya kan gitu. Dan itu belum dari sisi pemakaian ya. Dari sisi pemakaian itu menurut saya kok katakanlah dari 2M naik ke 5M itu sepertinya belum pas kalau untuk desa ya, walaupun itu nanti ya akan senang-senang saja dari desa dapat 5M, tetapi tanggung jawab berikutnya yang susah di situ. Karena bisa jadi nanti 5M itu dana itu akan mandek di desa-desa.
Ya. Kayaknya naik 3M, tetapi 3M kali jumlah desa seluruh Indonesia berapa? Berapa triliun itu yang dana akan berhenti di situ. Sedangkan begitu dana berhenti, ya pembangunan akan berhenti. Pasti kan dana-dana yang lain akan terserap ke situ. Misalnya dana untuk katakan pembangunan jalan tol misalnya untuk melanjutkan program Pak Jokowi misalnya. Itu nggak akan punya dana untuk ke arah situ. Itu dari sisi pemakaian ya. Dari sisi sumber dananya 5M kali sekian ratus. Data 2022 74.961 desa. Wah, 74.000. Kalau misalnya kita paling gampang saja kali 50.000 kali 5M 250 triliun ya. APBD kita berapa? APBN itu 2024 itu yang sudah diketok ya, itu 2.800 triliun Mas. Terus data 2022 dana desa itu dengan angka 1,1 sampai 1,8 tadi 469 triliun. Artinya kalau itu 2 kali lipat berarti kan ya Minimal 800-an triliun Mas. 800-an triliun Dari 2.800. hampir 50% hanya untuk dana desa. Menurut saya kok kayaknya nilainya fantastis ya. nggak realistis untuk diaplikasikan. Tapi nggak tahu yang lain gimana. Pernah lihat? Tapi terus terang saya senang kalau misalnya memang janjinya seperti itu. Saya mau nyalon jadi lurah. Kalau jadi lurah. Tapi bener Pak Danang, maksudnya kayak penggelontoran dana desa ini bagus gitu loh. Dari luar bagus, tapi kalau sama orang yang bergelut dengan kegiatan desa gitu, yang nyampe ke istilahnya pemanfaatan di desa itu tuh berapa persennya kan itu yang kita nggak pernah tahu. Oke, setiap desa pasti tuh bikin poster gede-gede APBKal itu kan, laporan tahun ini APBKal yang terserap berapa. Terserap ini apakah laporannya sinkron dengan pusat? Ketika nanti dilebarkan, ketika nanti dibesarkan, apakah ini kemudian penyerapannya akan lebih bagus atau bagaimana? Apakah kemudian setiap kelurahan punya istilahnya fasilitas kesehatan yang free of charge misalnya? Saya rasa kalau memang proyeksinya ke sana, dana 5M per tahun bagus. Tapi itu akan jadi tumpang tindih dengan agenda program nasional. Betul. BPJS misalnya. Betul. Jadi lebih kepada apakah 5M ini punya akses penyerapan. Itu kan kalau cuma 5M doang. Apalagi ditambah dengan kata-kata program-program ini sedang dalam proses penyelarasan. Ini jedul 5M apa ora? Nah itu ya. Yang akhirnya karena jadi pertanyaan, ini 5M yang diomongin ini akan terrealisasikan nggak atau akan berwujud nggak 5M gitu. Itu karena jadi kalau dari sudut pandang penyerapan, sudut pandang pengaplikasian dana, bagus 5M ini bagus. Tapi juga kita mesti bisa melihat di balik angkanya. Apakah benar terrealisasi? Apakah semua desa butuh? Apakah 5M ini akan diklasifikasi desa mana dulu yang dapat? Nah, itu. Desa mana dulu? Nah, desa mana dulu yang dapat? Misal untuk desa-desa yang betul-betul tertinggal dengan jumlah rupiah ya nominal sebesar itu, mungkin kayak untuk infrastruktur jalan aja habis. Kalau untuk desa-desa yang memang yang masih tertinggal ya, memang masih butuh biaya besar lah gitu. Apalagi desa terluar, desa-desa yang tidak pernah jarang tersentuh tangan pusat. Tapi aktualnya untuk membuat kontrak, misalnya kontrak untuk bikin jalan gitu ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita tinggal beli aspal terus minta tolong sama kontraktor untuk pasang, nggak semudah itu, karena itu butuh aplikasi atau butuh realisasi yang
yang seiring dengan tata nilai hukum negara ketika menggunakan dana negara. Sehingga itulah yang salah satu yang menyebabkan sulitnya dana desa yang sekarang 2 miliar itu untuk diaplikasikan ke desa-desa, karena untuk ketika dia mau mau bikin desa, bikin jalannya, nggak bisa tunjuk langsung. Kepala desa itu nggak bisa main tunjuk langsung. Kontraktor A bangun jalan ini, nggak bisa seperti itu, karena kalau misalnya seperti itu rentan dengan rentan dengan permainan, penyelewengan. Bahasanya penyelewengan bahasa. Kuat. Yang paling familiar kan itu. Kalau dari saya sendiri sih, kalau untuk 5 miliar kayaknya nggak realistis kayaknya. Tapi entah Mas Bilal Terlalu over dana segitu. Dana 5 boleh miliar. berbeda, boleh loh. Dana 5 miliar itu kalau benar bisa terwujud, istimewa sekali. Nah, itu maksud saya. Pertanyaan pertama adalah sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari mana? APBN. Kemudian ketika APBN dinaikkan, yang nanti mau setor ke APBN siapa? Rakyat kan? Akhirnya kembali ke pajak. Pajak rakyat untuk kembalikan ke desa. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM di desa itu siap apa belum? Siap apa belum? Ya. Duit segitu gede untuk pengelolaan dana sekian besar. Orang 1,8 miliar itu ada yang masih kembali karena saking hati-hati ketika takut salah pakai. Takut salah menang. Ketika salah lawannya adalah hukum ya. Salah. Bagi SDM yang kurang siap, mungkin karena tidak bisa dipungkiri pemilihan kepala desa, terutama di desa ya, aplikatif itu tidak bisa tutup mata, dananya banyak yang dikeluarkan. Potensi korupsi tinggi. Penyelewengan. Kita secara SDM belum siap. Itu saya. Dikhawatirkan belum siap ya, Pak. Kaget sama dana gede ya. Politik kepala desa saja sudah berbiaya mahal ya. Kalau dikasih 5M potensi ya. Untuk mengembalikan, berpotensi untuk tidak dinikmati semua orang. Hanya kalangan tertentu ya. Tapi ngomongin soal sumber dananya, berarti kan sekarang katakan APBN 2.800. Ya. Kasarnya minimal 800 T kepake buat dana desa. Kasarnya 800 T. Terus kebutuhan negara lain misalnya kayak alutsista, pertahanan negara ya dikurangi. Nah, Kesunat ya. Padahal kita sedang butuh banget upgrade beberapa alat-alat pertahanan. Ini siapa yang mikirin? Capres mana yang akan menjanjikan hal ini? Belum kedengeran kan, Pak? Udah ada? Belum ada. Nah, apakah sepenting apa itu? Sepenting apa alat pertahanan kita? Itu kan juga mesti dipikirkan. Belum mitigasi bencana. Kita Indonesia. Kita ada di bawah apa? Jalur apa? Ring of fire. Potensi untuk terjadi bencana alam itu sangat tinggi, dan itu nanti otomatis Departemen Sosial itu harus punya dana yang cukup. Cekelan ya, Pak ya. Cekelan untuk bahasa Indonesia ya, mau cekelan. Pegangan ambil cekelan apa duit? Tapi bisa juga begini Pak Gu, proyeksi APBN 2024 kan 2.800 kan. 2.300-nya itu dari pajak. Sisanya non pajak kan. Itu 2024 itu defisit loh. Belanja itu gede, itu di belanja pemerintah pusat. Itu udah defisit. Baru diketok udah defisit. Iya, defisit. Itu defisitnya sekitar 2,2% ya dari PDB. Dari pendapatan domestik itu butuhnya gitu kan. Bisa jadi ini kan sebetulnya kan sudah diketok jadi APBN kan. Tapi bisa jadi juga nanti ketika memungkinkan tadi yang Pak Idal sampaikan, tadi misalnya alutsista, mitigasi bencana dan sebagainya, bisa jadi pajak yang akan jadi panglimanya. Walaupun sudah dihitung kan siapa tahu genjot lagi kan
ya mungkin juga gitu kan, atau mungkin bisa dikurangi. Tapi kalau belanja harus dikurangi kayaknya juga tidak mungkin. PPN aja udah 11%. Ya itu ya 11% kalau anunya. Cuma kan ini nggak ada urusannya sama APBN ya. Maksudnya itu ada, tetapi kan pajak ini dalam arti kan pajak yang Ya, pajak yang apa Untuk langsung ke APBN. ke negara, ya kan gitu. Ya ini mungkin anu ya apa ya, ini kita serahkan ke pemirsa kan ya, untuk ininya. Tapi kalau Jadi kesimpulannya not applicable itu ya. Iya. ya Belum ini waktunya. ini Belum terlihat. obrolan wong cilik ya, ini obrolan wong cilik yang tidak punya belum kelihatan apa maksudnya, karena ini masih sebatas Janji. saya nggak bisa bilang ini lip service ya, saya nggak bisa bilang ini janji karena ya masih sebatas kata-kata kan, masih sebatas kata-kata. Jadi Kata-kata untuk menarik audiens ya, nah, terutama ya itu tendensi ya Pak ya, tendensi. Jadi nggak tahu di balik kata-kata itu apakah bagaimana, apakah hanya untuk istilahnya simpati. memberi angin segar kepada rakyat desa terutama, juga kurang tahu karena kita tahu apa pos-pos suara desa itu sekarang diperhitungkan gitu kan, sekarang diperhitungkan. Jadi memang apa namanya, karena masih sebatas kata-kata, kita harus melihat lebih jauh lagi. Ini angka 5M ini mau bagaimana? Kita tunggu kampanye besarnya aja. Seperti itu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu sih. Karena itu tadi terlalu banyak pertimbangan menjadikan angka 5M ini jadi diwujudkan gitu loh. Masih terlalu utopia. ya betul, itu kan karena memang apa tentang waktu kampanye kan belum dimulai ya. Kampanye belum dimulai, cuma ini kan mungkin untuk menarik masyarakat agar nanti memilih, itu sah-sah saja ya. Masalah kemudian nanti yang penting kan masyarakat kan sebenarnya harus dicerahkan diperlihatkan dengan data-data yang ada ya, Biar lebih aware secara faktualnya dengan data pastinya gitu kan. Nah, kalau masalah kemudian nanti dari bapak-bapak semua mau pilih siapa, ya itu pilihan politik masing-masing karena itu hak warga negara ya. ya. Urusan amplop. Ya. Kalau dilihat dari angkanya kan jelas agak sulit ya. Ya, Mas Kit ya. Kalau menurut saya sih itu sulit dilaksanakan. Sulit ya. Kalau sulitnya menurut jenengan apa Pak sulitnya? Sulitnya di mananya? Di APBN-nya apa di penarikan APBN-nya. pajaknya? APBN-nya dari Karena akan gembosi yang lain. Iya, karena akan mengurangi yang lain. Oh. Sementara yang lain kemungkinan juga akan sulit untuk dikurangi kan. Jadi Ya. nanti ada potensi nanti ketika sudah jadi misalnya, ya nanti akan mencari cara strategi untuk meng-cancel janji itu. Kemungkinannya karena naik apa namanya dari 1,8 sampai ke 5. 5 itu cukup tinggi, cukup bombastis dan fantastis. Ya oke. Kebetulan saya bukan Pak Lurah, bukan Pak Kades, jadi ya kalau saya Pak Kades mungkin senang. Oke, masuk. Mungkin langsung saya mengerahkan anggota untuk memilih Calon tertentu ya. itu ya. Menjanjikan gitu ya. Jadi pengerahan massa nih Pak jadinya Pak. Dengan izin Tapi kayak ini Pak. termasuk itu cerdas itu memberikan janji itu kan, karena janji itu kan ya bagi orang secara umum seolah-olah cuma 5 miliar kan, tetapi secara keseluruhan akhirnya jadi 800 triliun dari 2 juta triliun 2800 T. itu kan berarti 40% hanya Ya, sepertiganya. sepertiga atau 30% lebih sedikit lah. Kok kayaknya enggak. Anu ya. Itu tadi yang saya bilang Pak. Ini begitu diucapkan, jadi angin segar yang orang rakyat desa berbondong-bondong. Wah, kita dapat 1,8 aja bisa bikin kayak kemarin. Satu desa bisa betonisasi. Satu desa bisa beton. Banyak kan Pak sekarang desa-desa itu jalannya udah konblok, beton gitu banyak kan. Apalagi kita ada 5M. Wah, iki. Jadi orang Bisa desa gaji bulanan itu. Nah, ini gitu kan, orang desa
bisa hidup dari desanya sendiri. Bisa jadi seperti itu, gitu kan? Ini, tapi kan akhirnya tugas-tugas forum seperti ini yang ayo jangan silap matanya sama angkanya. Kita lihat di belakangnya ada apa. Mungkin nggak itu terjadi. Jangan terburu-buru apa istilahnya mengambil dukungan atau memberi dukungan. Jadi semuanya harus ditimbang, dimasak, diwolak-walik, ojo nganti gosong. Cocok. Ini masih ada lagi nih janjinya dari apa ini episode dana desa dulu. Ini ada memberikan keadilan dan kesetaraan ya. Cuma kita belum tahu itu maksudnya. Konteksnya. Nah ini mungkin apakah selama ini dianggap tidak setara atau tidak adil atau jadi Oh iya Pak. atau belum setara belum adil. Iya. Papua? Kalau Papua sebenarnya isunya menurut saya sih bukan isu kesetaraan dan keadilan. Itu kalau saya pribadi melihatnya sebetulnya Pembangunan yang belum rata. ya Ini nyobain tingwi. pembangunan gini. Kalau selama ini yang sudah terjadi kan Papua kan sedikit banyak harus diakui lebih diperhatikan. Sedikit banyak Ya, lebih diperhatikan 3 tahun dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, sorry. yang lalu-lalu ya. Cuma kita konteksnya belum tahu kan. Artinya memberikan keadilan itu apakah dalam posisi bahwa setiap warga negara itu bisa apa misalnya bisa melakukan suatu kesetaraan itu karena kita selama ini tidak setara gitu. Dalam konteksnya saya juga belum belum paham nih. Karena nggak ada konteksnya, apakah pembangunan, apakah pendidikan. Skip ya. Ya? Skip aja ya. Skip aja tuh. Skip aja. Oh, itu terlalu sensitif. Daripada keliru nanti. Itu sensitif. Karena terlalu luas. universal. Terlalu universal betul. Oke. Karena nggak tahu konteksnya Jadi tidak apa. fokus ya. Tidak fokus. Tidak Ini fokus. yang lanjutnya nih. Apa? Oh, ya udah. Iya, continue. Kono kan Moderator ya. Oh iya. Oh nganu Mas Lili diomong gitu. Orang. Oke. Kita akan lanjut ya. Break sebentar. Break sebentar. Ini kita mau buat kopi dulu. Ini kopinya udah pada habis. Kita lanjut season berikutnya. season berikutnya. Part berikutnya. Oke. Tetap stay tune di Pesta Politik B1.